Hey there, welcome back to X-Space Bali. Selamat datang semua di X-Space. Ini merupakan pelajaran ketiga level 8. Sebelum kita lanjut, kita harus tes dulu. Kalau kalian bisa jawab, kalian bisa lanjut. Tapi kalau kalian tidak bisa jawab, ingat kalian harus balik ke level pertama, pelajaran pertama. Oke, apa itu past adjective? Apa yang diperlukan di keluarga adjective untuk membuat kalimat dengan kata sifat? Apa yang unik dengan penambahan not pada future adjective? Oke, bagus. Kalau kalian udah bisa menjawab itu dengan cepat dan benar, silakan lanjut. Oke, tapi kalau kalian lupa, itu artinya kalian harus balik dulu. Ingat, kemampuan 6 konsep yang kita bahas sampai level 7 kemarin merupakan building block agar kalian benar-benar bisa membuat kalimat, cerita, percakapan, essay, apapun yang kalian inginkan dalam bahasa Inggris. Jadi pastikan benar-benar kuasai yang sebelumnya. Oke, buat teman-teman yang sudah memahami, kita akan lanjut ke topik ketiga di level 8, di mana kita akan belajar percakapan dalam konteks atau nuansa shopping. Shopping artinya belanja-belanja, oke? Nge-mall atau nge-pasar tradisional, tergantung kalian di mana belanjanya. Jadi sebagaimana yang kita udah lakukan dari pelajaran 1 dan 2, yang paling penting adalah jeda videonya. Jeda videonya, analisa konsep apa yang dipakai, dan juga tentu saja catat cara baca dan artinya kapanpun kalian menemukan hal baru. Oke, jadi ada 3 hal yang kalian harus lakukan di level 8. Pertama, cek konsepnya, konsep apa yang dipakai, lalu cek cara baca dan artinya, lalu yang ketiga, langsung latihan speaking. Jadi jeda, lalu langsung latihan speaking sama saya, ikuti saya, mimik, apa logat saya juga boleh, atau kalau kalian bisa lebih bagus juga mantap. Oke, sekarang kita akan lanjut. Saya akan ngomong pelan di bagian awal, lalu ngomong lebih cepat, lebih alamiah di bagian setelahnya, oke? Anna, if I find a good price, I always buy quickly. If I find a good price, I always buy quickly. Jadi quickly artinya dengan cepat. Oke, mungkin kalian ngeh bahwa quick itu artinya cepat kan? Kalau quickly dengan cepat. Slow lambat, slowly dengan lambat. Oke. Expensive mahal, expensively dengan mahal. Ini konsep yang kita akan pelajari di level 11. Oke, kalau kalian pengen belajar lebih banyak lagi konsep grammar, kalian bisa ikut di kelas privat kami. Nanti kita bisa bahas di sana ya. Kita lanjut dulu. Last week, I bought a new shirt. Last week, I bought a new shirt. Ini biasanya kata yang paling susah buat kebanyakan orang. Bought cara bacanya. Kita udah pernah bahas ini di level awal, kayak level 1, 2, 3. Jadi cara bacanya bought ya, bukan boug. Oke. Cara bacanya gimana? Bought. Last week, I bought a new t-shirt. This shirt was expensive, wasn't it? Oke, dan kita selalu kasih tahu kalian di mana kalian bisa mempelajari konsepnya. Level 3, ini past adjective. That shirt was expensive, wasn't it? Oke. Kemeja itu mahal, bukan? Oke. That shirt was expensive, wasn't it? Nah, ini namanya tag question. Ini konsep yang belum kita bahas. Oke. Kalau teman-teman pengen belajar itu, kita bisa belajar di kelas privat ya. Biar tidak terlalu banyak yang kita pelajari di series ini. Yes, but today I'm very satisfied. Nah, ini kata yang paling susah di kalimat ini. Satisfied. Yes, but today I am very satisfied with it. Satisfied. Lalu ini juga biasanya digabung pengucapannya, bukan with it, tapi with it. Jadi kayak ada D-nya. Jadi T itu sangat sering dibaca kayak D dalam bahasa Inggris.
Yes, but today I'm very satisfied with it. Next month, you will be happier because there will be discounts. Ingat pengucapan S harus jelas ya. Next month, you will be happier because there will be discount. Jadi there will be discount artinya akan ada diskon. The shirt is made of cotton. The shirt is made of cotton. Terbuat dari katun. Katun bahasa Inggrisnya cotton. The shirt is made of cotton. Lagi-lagi nih kayak disatukan. Jadi ada banyak sekali kata-kata ketika diucapkan. Walaupun mereka terpisah dalam tulisan, biasanya disatukan dalam bahasa speakingnya atau pengucapannya. The shirt is made of cotton. It was produced in Indonesia. Tentu ini merupakan pasif kan? Diproduksi. Ini pasti sangat gampang buat teman-teman yang serius belajar. Udah langsung bisa ngecek. It was produced in Indonesia. It will be sold in Europe. Nah, ini juga kata yang susah diucapkan. Europe. Cara pengucapannya. Ingat jeda videonya ya kalau menemukan kosakata baru yang susah. Dan catat cara bacanya. Europe. Bukan Eropa. Tapi Europe. It will be sold in Europe next year. When I called you yesterday, what were you doing in the store? When I called, ingat ed-nya nggak dibaca called, okay, tapi called. When I called you yesterday, what were you doing in the store? Okay, I was looking for shoes. I was looking for shoes. Jadi kalau SH biasanya dibaca SY. Oke, SH sering dibaca SY. Shoe, show, menunjukkan juga SY dibacanya. I was looking for shoes. I have bought shoes there before. Nah, ini pengucapannya kadang ada yang bilang before, kadang ada yang bilang before. Keduanya acceptable. Keduanya bisa dimengerti ya. Jadi, I have bought shoes there before. Okay. By the time I arrived, the store had already closed. By the time I arrived, the store had already closed. By the time I arrived, the store had already closed. Tomorrow at 10 a.m., I will be shopping with my cousin. Tomorrow at 10 a.m. Nah, ini juga banyak sekali orang salah baca. Kebanyakan orang bacanya EM. Padahal harusnya AM. Ya kan? Tomorrow at 10 a.m. Gitu ya. Coba alfabet kan? Alfabet apa? A, B, C, D. Ya kan? Kan E, bukan I. Makanya memang harusnya AM. Bukan EM ya. Tomorrow at 10 a.m. I will be shopping with my cousin. Dan ini cara bacanya cousin. Pakai Z ya. Cousin. Cousin. Pakai Z ya. I will be shopping with my cousin. By the end of this year, I will have saved enough money. Nah, ini konsep susah. Future perfect. Kita pelajari ini di level 5. By the end. Nah, ini juga hal baru mungkin buat kalian. Jadi, the itu ada dua cara pengucapannya. Kalau the diikuti oleh huruf mati, konsonan itu dibaca the. Misalnya the book, the car, the house. Tapi kalau the diikuti oleh huruf hidup, ini kan huruf hidup nih kan, A, I, U, E, O, itu huruf hidup. The dibaca D. Nah, oke, jadi by the end of this year, I will have saved enough money. Oke, I will have saved enough money. Lanjut. If I had brought more money, I would have bought that bag. If I had brought enough money. Oh, not enough. More money. Oke. Saya kurang air mungkin ini.
Jadi if I had brought more money, bukan enough money. Enough artinya cukup. Jadi saya otomatis berpikir bahwa jika saya bawa cukup uang atau jika saya bawa uang yang cukup, itu. Padahal di sini bukan enough tapi more. Cuma enough tulisannya enough. Saya ketik langsung ya. Nah, ini banyak sekali orang salah baca. Nah, enough artinya cukup. Cara bacanya adalah enough. Oke, bukan enough, tapi enough. Oke. If I had brought more money, cuma di kalimat ini yang kita pakai adalah more, bukan enough ya. If I had brought more money, I would have bought that bag. Susah kan? Nah, itu third conditional yang kita bahas di level 7. If I had brought more money, I would have bought that bag. If I studied fashion design, I would choose clothes better. Okay, if I studied fashion design, I would choose clothes better. Second conditional, if you save money now, you will buy more things later. Nah, lagi-lagi ini cara pengucapannya kayak ada D-nya, bukan letter, tapi letter. If you save, ingat harus bisa mengucapkan V dengan bagus ya. Kita udah bahas ini dari level-level awal. If you save money now, you will buy more things later. Ingat pengucapan S. Okay, you will buy more things later. Right now, ingat. Jadi now artinya sekarang, right now juga artinya sekarang. Keduanya artinya sama, cuma right now itu lebih menekankan. Itu bedanya. Right now, sekarang juga, kayak gitu. Tapi kalau now juga artinya sekarang, oke? Right now, I'm thinking about buying new jeans. Right now, I'm thinking about buying new jeans. Oke? Latih itu. Jeda dulu videonya. Jangan buru-buru latih biar bisa pengucapan dengan benar, dengan teliti, dan pengucapan dengan detail. Oke, habis itu baru kita belajar melis kosakata. Ini kosakata yang dipakai. Jadi jeda videonya kalau kalian pengen catat. Oke, jadi ini kosakata yang minimal kalian harus benar-benar kuasai dan bisa. Oke. Nah, ini verb satunya find, found. Pengucapannya lalu buy, bought, make, made. Jadi made in China itu kan sering lihat kan? Bukan made di Bali ya, tapi artinya made in China. Dibuat di China. Made. Lalu produce. Ed-nya nggak dibaca. Sell, sold. Called. Ed-nya nggak dibaca, cuma ditekankan. Called. Look. Arrive. Close. Save. Bring, brought. Ini sama kayak bought. Pengucapannya mirip. Bring, brought. Kalau buy, bought. Studied. Ada penekanan ed-nya. Choose, lalu chose, lalu chosen. Nah, ini agak susah ini memilih nih. Verb satunya choose, verb duanya chose, verb tiganya chosen. Oke, bukan chosen ya. Jadi ini aja yang U. Yang ini OO. Choose, chose, chosen. Think, thought. Nah, ini juga susah. Kebanyakan orang. Ini kayak bought dan brought. Think, verb 1. Lalu thought, TOT, verb 2. Lalu thought lagi, TOT, verb 3. Think, thought. Kosakata untuk kata sifat, sederhana, expensive, satisfied, happy, new. Oke, mantap. Sekali lagi jangan buru-buru, pastikan bisa menguasai kosakata barunya dengan bagus, baru lanjut ke pelajaran selanjutnya. Semoga berguna. Kalau kalian pengen belajar lebih cepat, lebih banyak, kalian bisa ikut di kelas intensif Xpace. Kalian bisa DM kami di Instagram di Xpace Bali atau email aja kami. Kita ada kelas percobaan gratis buat kalian. Jadi kalian bisa nyoba kelas yang gratis biar tahu kayak gimana cara belajarnya. Kita juga ada jasa penerjemahan tersumpah, simulasi IELTS, TOEFL, whatever you need. Oke, semoga berguna dan I hope to see you soon di pelajaran selanjutnya. Bye-bye.